Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Budianto, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 4 Jepara. Pada kesempatan kali ini saya bersama Bu Sima, guru SMP Negeri 4 Jepara juga, akan melakukan kegiatan pra observasi dalam kegiatan supervisi. Assalamualaikum Bu Sima. Waalaikumsalam Pak Wahid. Bagaimana kabarnya Bu Sima? Sehat, alhamdulillah Bapak. Sehat ya, keluarga juga sehat? Sehat. Sehat. Bu Sima ini sedang sibuk apa nih kali ini? Sibuk mengajar, mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Kemudian di sela-sela itu ya biasanya mengerjakan PMM Pak. PMM ya? Ya, di sela-sela waktu luang gitu Pak. Ya. Gimana itu ceritanya di sana? Kendalanya sama dengan teman-teman yang lain. Di aksi nyata itu belum saya buat karena saya bingung mau buatnya seperti apa gitu Pak. Berhenti di aksi nyata. Ya. Punya gambaran seperti apa ini? Rencana saya setelah supervisi ini itu akan saya gunakan sekaligus untuk aksi nyata saya gitu Pak. Supervisi ini? Iya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya berkenan deh. Insya Allah. Oh iya, ini kan P3K baru kemarin ya. Gimana rasanya jadi P3K ini? Alhamdulillah senang. Senang. Yeah. Akhirnya jelas gitu ya Pak. Iya, iya. Butuh kejelasan gitu Pak. Sekarang sudah tercapai ya. Iya. Ya. Ya. Seperti apa sih supervisi yang pernah dilaksanakan? Kalau dulu saya pernah itu di sebuah yayasan ya Pak. Iya. Jadi di supervisi kepala sekolahnya ya yayasannya gitu. Kalau di yayasan kan biasanya seperti itu ya Pak. Perasaan saya ya pasti deg-degan, takut kalau nanti saya salah, nanti tidak bisa berjalan, anak-anak nggak bisa dikondisikan, nah seperti itu biasanya Pak. Kalau sesuatu sudah disiapkan, Ya. tapi deg-degan itu masih Deg-degannya ada. itu masih. Biasanya kalau sudah berjalan sampai pertengahan, nah itu rasa groginya sudah mulai hilang Pak, Ya. karena sudah bisa menikmati gitu. Ya, memang kalau supervisi yang biasa terjadi atau sudah dilaksanakan itu ya seperti itu sama. Tata ya Pak. Iya, saya dulu ketika di supervisi sudah sama. Ya. Deg-degan, ini nanti bagaimana di kelas siswa bisa terkondisikan atau tidak, nanti yang dinilai apa. Nah, ini munculkan pertanyaan-pertanyaan buat galau kalau bahasa anak muda sekarang. Kalau saya insecure Pak. Insecure. Ya, insecure apalagi saya baru di sini dengan para senior kan takut tidak bisa mengondisikan gitu Pak. Iya, supervisi itu kan ya tujuannya baik, Iya. yaitu memperbaiki pembelajaran yang di kelas. Cuma mungkin caranya yang membuat deg-degan itu yang Pembawaannya juga. iya. Nah, sekarang kan begini, saya kan ini praktik kemarin sudah belajar coaching. Oh. Jadi saya ingin coaching itu ya ngobrol santai seperti ini. Tujuannya mengembangkan potensi yang ada di kita. Jadi pembelajaran yang di kelas itu ya, itu bisa diperbaiki. Sekaligus gini, untuk pra ini kalau menggunakan coaching, itu yang pertama itu Bu Sima itu bisa mantap atau percaya bahwa saya membuat beberapa rencana yang sudah saya buat sedemikian rupa. Yang kedua, harapannya saya dan Bu Sima ini sebagai teman ya, bukan sebagai apa? Sebagai junior atau guru sama bawahan sama atasan, guru dan pimpinan. Kita buang sekat itu. Jadi kita dalam satu jalur partner dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di Sima. Untuk apa sih? Ya perbaikan di pembelajaran, meningkatkan pembelajarannya, biar nanti muaranya untuk siswa itu sendiri. Itu seperti itu.
Untuk RPP sudah ya Bu ya? Oh sudah Pak, tapi saya belum tahu ini sudah sesuai atau belum dengan yang sekarang, karena kurikulum Merdeka itu kan baru ya Pak, kita semua masih bingung gitu Pak. Ya, sudah bagus. Tujuannya yang mana ini? Oh ini Pak. Tujuan pembelajarannya Ya, ini ya? Ya. Ya, setelah saya catat dulu ya Bu ya. Ya Pak. Peserta didik dapat menyajikan data. Dapat muat ya enggak ya? Muat Pak. Menyajikan data. Menyajikan data. Gagasan. Gagasan. Kesan. Koma ini ya? Iya. Data, gagasan, kesan. Dalam bentuk teks prosedur. Dalam bentuk teks prosedur. Bentuk teks prosedur. Ya. Dengan tulisan yang jelas dan rapi. Teks prosedur memperhatikan. Ini sederhana. Ya, prosedur sederhana. Sederhana. Dengan memperhatikan. Memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan. Yang mau dikembangkan apa ini? Ini Pak, karena saya kebetulan materinya sudah di teks prosedur, dan menurut saya teks itu termasuk salah satu teks yang mudah daripada yang lain. Karena saya sudah belajar di PMM, kemudian saya tertarik untuk mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi saya berpikir untuk memasukkan diferensiasi itu pada produknya siswa gitu Pak. Apa tadi? Diferensiasi produk Pak. Pembelajarannya ya? Ya. Pembelajaran berdiferensiasi produk. Diferensiasi produk ya. Oke. Kalau setahu saya diferensiasi itu kan ada 3 nggih Pak, kalau tidak salah, ada produk, konten, sama prosesnya. Nah, karena saya belum begitu menguasai dan ini masih hal yang baru, kalau saya libatkan semua itu nanti takutnya tidak bisa maksimal. Oh iya, betul sekali. Ya kan, nanti siswa malah bingung ini saya mau disuruh apa gitu. Nah, kalau produk kan jelas dia buatnya sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesukaannya, sesuai dengan apa yang ada di sekitarnya gitu Pak. Ya. Dan kita fokus di produknya. Produk ya. Ya, nggak apa-apa. Terus strateginya apa ini? Oke, kalau strateginya ini karena teks prosedur ini sebelum supervisi ini kan sudah ada pembelajaran pertemuan sebelumnya ya Pak. Berarti ini pertemuan kedua. Yang nanti akan disupervisi itu pertemuan kedua. Jadi saya pertama akan memberikan asesmen awal sebagai observasi untuk mengetahui minat siswa. Asesmen awal. Iya. Kalau yang suka bercerita, apalagi sekarang kan zamannya vlog, TikTok gitu ya Pak. Jadi kan itu bisa mengasah keterampilan. Kalau guru itu harus tahu ya? Iya, harus tahu perkembangannya. Karena kita kalau memberi contoh itu kadang harus menyesuaikan dengan apa yang sedang up to date. Betul. Aktual. Berikutnya apa? Setelah melakukan asesmen awal, saya akan memberikan penguatan karena di pertemuan sebelumnya itu mereka sudah membuat teks Pak. Oh iya. Berdasarkan tadi minatnya, kemudian khususnya saya fokuskan di keterampilan dari barang bekas. Barang bekas. Ya, jadi yang ada di rumah yang sudah tidak terpakai mereka bisa memanfaatkan daripada dibuang sia-sia gitu kan Pak. Sambil mengajarkan nilai positifnya di situ. Mereka bisa mandiri, kreatif gitu kan Pak. Nanti saya beri penguatannya karena kemarin itu banyak yang mengumpulkan tapi ternyata struktur dan kebahasaannya tadi itu belum sepenuhnya sesuai dengan ciri-ciri teks prosedur gitu loh Pak. Setelah itu? Kemudian
setelah saya beri penguatan, siswa akan merevisi atau memperbaiki hasil pekerjaannya tadi sesuai dengan yang saya arahkan di penguatan. Terus Kemudian setelah itu, nah ini baru saya kelompokkan diferensiasinya tadi Pak, berdasarkan minatnya. Jadi yang suka bikin video nih jadi satu, yang punya keterampilan menggambar, nah jadi satu. Nanti mereka bisa berkolaborasi dengan sesama teman, kemudian saling mengoreksi hasil pekerjaan temannya. Baru yang terakhir mereka akan membuat produknya, gitu Pak, sesuai dengan minat yang mereka berdasarkan hasil asesmen ya, asesmen awal tadi ya, ya. tadi berdasarkan tadi yang sudah saya berikan di awal. Jadi nanti saya berikan LK dulu ini untuk penyesuaian struktur dan kaidah bahasanya tadi Pak, baru mereka membuat dengan sesuai minatnya, tapi kan sudah benar gitu Pak. Kalau tidak diberi dulu nanti biasanya itu tetap ada yang masih salah gitu. Jadi kan 2 kali kerja ya Pak. Gitu. Masih ada lagi? Oh iya, terakhir biasanya diberikan refleksi siswa. Biasanya kan dari kegiatan itu siswa akan belajar hal baru ya Pak. Jadi semakin tahu, oh ternyata siswa ini di kelas ini tuh minatnya ke sini loh gitu. Karena belum tentu bisa diterapkan di kelas yang lain juga. Jadi untuk kedepannya saya lebih bisa menyesuaikan dengan mereka. Kebaikannya itu ya. Masih ada lagi? Sudah cukup? Cukup. Nah, ini sudah banyak sekali itu nanti kapan? Oh iya, ini Pak, jadwal saya di kelas 7D itu nanti 7D, setelah 7D ya. Ya Pak, dari jam apa? Dari Jumat. Dari Jumat. Ya. Jam pertama sampai jam ketiga. Tanggal 14. 14 ya. 14 ini tanggal 17. Oke. Tanggalnya adalah tanggal 14 Oktober 2022 jam berapa tadi? Jam pertama sampai ketiga. 3 jam ya? Iya. Berarti nanti di hari Jumat ya, tanggal 14 Oktober minggu ini berarti itu jam 1 dan 3 saya nanti akan ikut masuk kelas. Gak apa-apa ya? Yang nanti saya amati, saya bacakan lagi ya, mungkin saya salah dalam tulis. Yang pertama ada asesmen awal, itu nanti yang saya amati. Kemudian penguatannya. Yang ketiga, siswa memperbaiki pekerjaan yang dari pertemuan pertama. Kemudian pengelompokannya sesuai minat tadi. Dari asesmennya tadi. Baru membuat produknya berdasarkan minat siswa tadi. Asesmennya di situ. Kemudian refleksi nanti oleh siswa ya. Kalau nanti saya diminta refleksi oleh Bu Sima untuk dengan Bu Sima ya. Kalau saya tetap refleksi, tapi kan untuk kepentingan saya. Ya, saya tetap refleksi juga. Tapi kalau saya diminta Bu Sima dalam rangka apa tadi? PNM tadi ya? Iya, yang untuk bukti aksi nyata nggak Pak? Ya, saya sudah siap. Kita sepakat ya Bu ya? Kita sepakati, kita tanda tangan bersama. Semoga nanti kita bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Sima, kita telah melaksanakan percakapan observasi ini dan telah menandatangani apa yang kita mau kembangkan. Sampai jumpa pada hari Jumat di kelas 7D ya, 1 dan 3. Semoga saya tidak. Oh iya, nanti saya ingatkan kalau saya. Sampai jumpa. Terima kasih. Mohon maaf jika mungkin mengganggu waktunya ya. Kebetulan sudah selesai mengajarnya. Ya, sudah terakhir kosong. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapkan bahan dan alat terlebih dahulu. Oke, saya tulis di sini ya. Kardus, kemudian ini ada apa? Untuk apa lagi? Uang kan nanti kalau udah gimana? Ini mau membuat ini untuk apa lagi? Selotip, gunting, lem, pisau misalkan, atau penggaris misalkan. Ya kan? Untuk mengukur diameter yang sama. Kalau kamu tidak diukur, maka dia tidak akan ya berbentuk seperti ini kan gitu. Nah, itu Zilda hanya memberikan alat dan bahan kardus, lem, selotip dan gunting. Maka Saatnya jam dimasukkan. 2 dimulai. Ya, itu harus dimasukkan juga karena nanti akan kalian It's time to begin the second lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahid Widianto, CGP Angkatan 5 dari SMP Negeri 4 Jepara. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan pasca observasi bersama dengan Bu Sima
dari SMP Negeri 4 Jepara juga di sekolah yang sama. Assalamualaikum Bu Sima. Waalaikumsalam Pak Wahid. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semua sehat. Bu Sima kemarin sudah melaksanakan kegiatan yang kita observasi ya. 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 Untuk kegiatan pasca observasi ini, Bu Sima sudah tahu maksudnya ya. Oh iya Pak. Jadi ini kan kita akan menggali apa yang telah dilaksanakan kemarin. Itu akan kita gali dan kita refleksi, kemudian nanti ke depannya seperti apa kan kita bahas pada pertemuan. Yang kedua nanti kita akan menyepakati hasil ini Bu Sima sebagai tindak lanjutnya. Sepakat ya? Ya Pak, sepakat. Sepakat. Kemarin sudah ada hasilnya ya Bu Sima ya? Oh sudah Pak. Yang Ini yang sebagian ada yang oh ini. teks, yang produknya, ada yang gambar, yang video dikirim dulu Pak. Kemarin kan yang mau dikembangkan kan Diferensiasi. ya diferensiasi produk. Ya. Produknya kemarin berupa Teks prosedur. ini ya, Ya. teks prosedur. Nah, seperti ini. Ini kan cara membuat tempat pensil, ini hasil akhirnya, ini ada alat dan bahannya, terus cara melakukan dan kesimpulan. Selain itu ada video ya yang Ya. oh ya kemarin sudah dikirimkan ke saya kemarin. Saya lihat sudah bagus sekali. Ya, itu kan masih awal ya Pak, ada beberapa anak yang memperbaiki di rumah pun saya persilahkan terus dikirim melalui link. Sudah ada yang masuk ke saya. Kalau selain video, Baru video saja sih Pak. video dan ini ya, Ya, video, gambar, teks ini. konteks Ya, biasa tanpa teks gambar biasa, berarti. tanpa gambar. Ya. Ini kan hasil dari minat siswa sendiri Ya, itu ya. ya. Tapi di videonya itu Pak yang macam-macam gitu, kalau bisa dikembangkan lagi kan ada yang seperti ngevlog, ada Oh, iya. yang resmi sekali, ada yang seperti itu. Banyak. Terus perasaannya gimana ini Bu Sima setelah melaksanakan kegiatan ini? Ya, setelah melaksanakan pembelajaran, saya merasa senang dan cukup puas karena bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan itu. Tapi ya ada kesulitan atau kendalanya itu ya ternyata manajemen waktu saya itu kurang tepat karena ada beberapa langkah yang harus saya lakukan kemarin itu ya Pak sesuai dengan yang sudah kita bicarakan. Nah, ternyata pada saat siswa itu memperbaiki hasil pekerjaan mereka sebelum menjadi produk ini, nah itu menghabiskan waktu terlalu banyak karena mereka jadi fokus mencari kesalahan dirinya kemudian mengoreksi punya temannya gitu Pak. Nah, saya rasa itu bisa diatasi dengan apa namanya Pak, mengarahkan anak untuk memperbaiki itu di pertemuan sebelumnya atau bisa di rumah sebagai PR. Nah, nanti di sekolah tinggal fokus pada produknya. Karena yang saya tekankan kan di sini diferensiasi produknya ya Pak. Kalau siswa sendiri gimana Bu? Nah, siswa sih saya mengamati mereka sangat antusias. Antusias. Ya, pada saat saya tanya minatnya apa, suka gambar, suka video, nah itu sangat antusias. Membuat video juga seperti itu. Termasuk gambarnya ini kan termasuk yang kreatif deh Pak. Gambarnya macam-macam gitu. Kalau untuk kegiatannya kemarin, menurut Bu Sima kan tadi sudah puas ya? Ya, Sudah sudah puas. cukup puas. Terus yang kita rencanakan pada pra observasi itu, menurut Bu Sima sudah apa ya? Sudah terlaksana. Sudah terlaksana Ya. dengan baik atau gimana? Sudah terlaksana dengan baik. Tapi ya itu tadi kendalanya di manajemen waktunya itu Pak. Ada kendala manajemen waktu ya? Ya, sehingga Pak waktu pengumpulan produk itu belum bisa maksimal. Seperti itu. Kalau menurut Bu Sima,
misalkan dari pencapaian ini kita nilai dari 1 sampai 10, yaitu Bu Sima itu kira-kira menilainya berapa? Mungkin di angka kisaran 7 ya Pak? 7 ya? Ya, 6 sampai 7 lah Pak. 7. Ya 7. Dan rencananya mau dinaikkan berapa ya? Jadi 9 mungkin Pak. 9. Berani ya ini ya? Ya berani, kan sudah dipraktikkan ini nanti. Jadi saya juga punya refleksi untuk kedepannya bisa lebih mempersiapkan dengan matang, kemudian bisa dikembangkan lagi. Kan ini sebenarnya itu sudah ada diferensiasi proses juga ya Pak, tapi saya lebih menekankan pada produknya. Itu kan bisa ditambah lagi atau dikembangkan lagi, jadi diferensiasi proses, konten, dan produknya. Kemarin tuh saya juga mengamati Bu Sima. Di belakang kemarin ya, kadang foto juga, kadang video. Ya. Memang menarik, sangat menarik. Dari apa yang kita sepakati, ada mulai asesmen, asesmen sudah ada dengan lisan kemarin ya, dengan lisan, kemudian penguatan. Pas penguatan ini juga saya video itu, video dan melihat hasil pekerjaan siswa, kemudian dikuati sudah ada. Siswa memperbaiki teks prosedur. Nah ini memang kemarin juga saya foto itu, terus ada perbaikan dengan lembar kerja kalau tidak salah ya. Di LK-nya Pak sudah saya siapkan. Jadi waktu pertama mereka kan membuat rancangan, tulisannya masih terserah mereka. Maka diperbaiki, kemudian ditulis di LK yang sudah saya berikan seperti ini. Kemudian nanti setelah sudah selesai, sudah benar, baru dibuat produknya mereka pengen seperti apa, sesuai minatnya loh. Gitu Pak. Berarti siswa kan dalam memperbaiki patokannya ini patokannya ini. Kan setelah diberi penguatan mereka kan akan lebih jelas. Oh saya nulisnya ini di sini harusnya, biar nggak bolak-balik. Kemudian yang saya amati lagi itu sudah dikelompokkan berdasarkan minatnya. Ada yang video, ada yang menggambar segini, mereka dan ada yang teks tadi ya. Terus produknya sudah sesuai minatnya. Ini juga hasilnya sudah saya lihat, videonya kemarin juga sudah saya lihat. Terus refleksinya kemarin pakai sticky note ya. Itu juga sudah saya foto itu. Jadi 6 ini luar biasa, ada 6 yang sebagai ini apa kembangannya pembelajaran diferensiasi produk ini, strategi ada 6-nya ini muncul semua ini. Kemudian catatan saya itu hampir sama, yaitu sudah saya catat kemarin. Waktu ini memang waktu. Jadi memang begini, perencanaan kita kan mungkin kita bayangkan kita ini selesai, ini selesai, 10 menit, 15 menit selesai. Tapi ternyata, tapi nggak apa-apa, itu menarik. Ternyata siswa antusiasnya luar biasa. Karena antusias yang luar biasa tadi, sehingga banyak koreksi-koreksi. Pak. Sehingga di ini pembuatan produknya itu waktunya tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan. Tapi ya nggak apa-apa, memang biasa terjadi seperti itu. Iya Pak. Tapi kan puas ya. Iya puas. Wah, siswa juga saya lihat dia antusias. Iya, aktif ya Pak siswanya. Ya. Ini saya tulis dulu ya, Bunda, untuk kemudian untuk waktu tadi ya. Terkendala manajemen waktunya Pak. Memperbaikinya ya membuat. Setelah memperbaiki kan membuat, nah waktunya itu yang menghabiskan lama. Oh sebelum membuat diperbaiki dulu itu ya? Iya, setelah diberi penguatan tadi Pak. Tapi kalau membuatnya waktunya cukup itu mestinya? Harusnya cukup Pak. Kemudian tindak lanjutnya Bu Sima tadi apa? Mengembangkan pembelajaran diferensiasi proses, konten, dan produk. Semuanya ini? Ya nanti disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan materinya juga Pak.
Maksudnya itu kan untuk pengembangan lebih selanjutnya. Tapi saya tetap tertarik. dua-duanya tetap dipelajari ya Ya, dalam waktu dekat ya. ini. Memotivasi saya untuk melakukan pengembangan itu. Jadi tidak hanya di produk saja. Tapi dalam pembelajaran itu langsung tiga-tiganya atau bagaimana? Bertahap ya Pak. Bertahap. Kalau tiga-tiganya nanti waktunya tidak cukup lagi. Ini berarti konten, Proses. proses, dan produk. Apalagi yang mau dikembangkan? Sudah Pak, sementara itu dulu. Sementara itu Ya. tujuannya apa? Tujuan yang tidak dicapai. Tadi yang tidak dicapai dalam manajemen waktu berarti pembelajarannya dapat berjalan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Pembelajaran. Ini yang apa? Yang manajemen waktu, Oh, manajemen waktu dulu. ya, Pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan waktu yang direncanakan. dapat berjalan sesuai waktu yang direncanakan. Ya. Ukuran keberhasilannya Semua perencanaannya dapat terlaksana dengan baik. ya. Pendukungnya Sarana prasarana, prasarana. terus kesiapan belajar siswa itu Pak, paling penting. Kesiapan. Ya, waktunya kapan nih mau dilaksanakan? 1 bulan ke depan ini Pak, ini kan Oktober ya sampai November nanti. Kalau yang pembelajaran diferensiasi tadi, Tujuannya berarti untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam belajarnya. ya. Ya, ukuran keberhasilannya Sama ya Pak, seperti tadi juga. sama ya. Ya. Nah, ya. Nah, itu juga sama. Pendukungnya sama, Sama, waktunya juga sama. sarana prasarana. Ya. Dan kesiapan siswa dalam belajar tadi. Kemarin sudah beli laptop ya, malah ya. Ini juga untuk mendukung. Sarana prasarana ya, kalau ada seperti itu kan jadi lebih matang untuk mempersiapkan pembelajarannya Pak. Nah, sebelum beli laptop gimana? Ya pakai yang seadanya dulu Pak. Seadanya. Oh, Ya. sudah ada. Sudah ada tapi sudah agak rusak. Kemudian ya memanfaatkan fasilitas sekolah, Oh, iya. sela-sela kesibukan gitu. Kalau ada jam kosong, nah itu bisa memanfaatkan yang ada di sekolah. Ada tambahan mungkin? Cukup Pak. Cukup? Ya. Nah, kalau cukup kita tanda tangani. Enggak, Kusima, semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi refleksi Kusima. Saya juga mungkin juga guru-guru lain Ya. ini sangat bermanfaat di sekolah kita, Ya. bermanfaat untuk siswa-siswa kita. Dan saya ucapkan terima kasih, mohon maaf mungkin mengganggu aktivitas dan waktunya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.